dudu teteh sing prajangga lali raja jumbo wong maca layang tanpa sastra kakang. Wayang beber metropolitan ya kesenian, karena basic kami di wayang beber metropolitan itu dulunya awalnya kami terbentuk selama 6 tahun itu berbentuk komunitas, tetapi setelah ulang tahun ke-6 kami mencoba untuk menyederhanakan gerakan, kami bubarkan komunitas. Bukan berarti tidak ada, tetapi kawan-kawan yang ada di dalamnya ini sudah menemukan ruangnya masing-masing, tetapi secara pertunjukan mereka dengan sukarela masih siap menopang pagelaran wayang beber, karena memang wayang dan wayang beber khususnya ditopang dengan gerakan komunal. Berdiri tahun 2010, 9 Juni 2010. Dulu anggotanya banyak, itu wajar itu. Kalau orang Jawa bilang itu awal itu pasti obor blarak, rubuh-rubuh gedang. Nah, itu semangat tiba-tiba itu wajar. Itu banyak. Tapi seiring perjalanan itu sekarang itu tidak lebih dari, kalau sampai krunya gitu ya yang bantuin, kalau kebetulan pas kami pertunjukan itu sampai 15, tapi yang mengiring dalam proses pertunjukannya itu 9 orang. Diceritakan di sebuah desa yang bernama Desa Poco-Poco. Desa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem Kertoraharjo. Desa yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Desa yang juga tidak pernah lupa menjaga kerukunannya. Masyarakat Poco-Poco sebagian besar adalah masyarakat agraris. Nggak ada sama sekali persyaratan khusus. Artinya harus apa, harus bagaimana, enggak. Yang penting mau diajak untuk memahami proses itu pasti. Nah, yang utama sebenarnya wayang beber metropolitan mengajak untuk meruntut kembali kita ini siapa, mau ngapain, terus apa yang setelah itu mau apa sih yang mau dilakukan. Nah, 3 hal itu sebenarnya. Mau memahami proses intinya. Kalau mau sedikit belajar atau mendalami di sini memang butuh waktu. Nah, hari ini kita cukup coba mengenal yang sudah bisa kira-kira menggores siapa? Belajar menggores? Ya enggak apa-apa, enggak perlu malu. Saya juga belajar, tadi Bu ini bilang kalau saya nggak bisa bikin wayang Mas, nggak bisa gambar, tapi mau pengen belajar wayang beber, gitu kan? Kalau kegiatan yang mungkin dibayangkan seperti sanggar, karena kami ini bukan sanggar, kami ini suatu yang entah tapi hidup bergerak kan itu. Kami bukan sanggar dan tidak ada program-program khusus yang istilahnya merantai kami harus begini enggak. Ya saya sendiri setelah pensiun dari media ya bikin kerajinan dan itu. Jadi ya bareng teman-teman yang ada di Kota Tua, bareng teman-teman yang lain untuk ngisi perut kalau itu ya. Tapi kalau gerakan wayang beber metropolitan sendiri tidak ada jadwal, tetapi menjadi satu sikap jelas khususnya saya, karena sekarang untuk wayang beber metropolitan secara konsep, secara pertumbuhannya ya kan, gerakannya bertanggung jawab penuh saya. Kawan-kawan hanya menjadi istilahnya bantu ngiring untuk pertunjukannya. Jadi tidak ada satu agenda-agenda yang bahasa saya memedenkan ya, agenda yang menakutkan, wah ini harus ada, enggak. Kami mengalir saja, tetapi setiap kami bergerak bertemu dengan kawan-kawan akademisi, mahasiswa apa, ya misi kami yang akan kami bawa. Kalau penghargaan apa ya pernah sih secara bentuk piagam ada,
ada penghargaan atau tidak saya kira nggak penting, tapi alhamdulillah penghargaan yang saya dapat adalah penghargaan dari masyarakat meskipun masih kecil yang mau menerima keberadaan Wayang Beber Metropolitan yang hampir 10 tahun. Kalau perbedaannya pasti jelas, karena kami Wayang Beber Metropolitan itu istilah sekarangnya ngetrennya itu kontemporer gitu ya. Jangan sampai salah kaprah juga, kontemporer itu bukan berarti terus ngawur-ngawuran yang asal aneh, enggak. Seperti yang mungkin kelihatan itu ya di menjadi background ini. Nah, dari segi cerita bentuk sudah mengalami satu metamorfosa, gitu kan. Ini Wayang Beber Metropolitan itu bukan lagi mengangkat cerita Panji, ya, tetapi yang kami ambil ini adalah nilai Panjinya, value dari Panji, spirit Panjinya, yang kami coba dialektikakan dengan perkembangan zaman dan pergerakan negeri ini. Kalau bicara keresahan apa, ya saya sebenarnya kembali ke dasar wayang yang tradisi itu seperti apa. Wayang muncul itu sebagai media tontonan dan tuntunan. Jadi bukan hanya sebatas hiburan, tetapi knowledge, ya kan, edukasinya itu ada. Tentang apa? Tentang persoalan hari ini. Karena persoalan hari ini itu pastilah menjadi keresahan orang-orang yang berdiam di satu ruang di abad ini, gitu kan. Contohnya global warming, di mana hari ini, ya kan, Katulistiwa tak ada awan dan matahari langsung menyinari. Itu kan menjadi persoalan. Kegelisahan kita, kok bisa sampai seperti itu. Nah, belum lagi persoalan-persoalan sosial yang lain, ya kan. Nah, itu yang coba kami munculkan menjadi satu hiburan dalam tanda kutip, ya kan, hiburan. Karena melihat wayang itu juga tidak ada bedanya dengan melihat media televisi. Kalau sekarang, ya kan, koran, bahkan sosial media yang sudah luar biasa berkembangnya, tidak ada bedanya. Jadi selain menjadi satu hiburan, wayang juga hendaknya bisa menjadi satu tuntunan dari zaman ke zaman. Makanya kami memunculkan kegelisahan-kegelisahan di era sekarang. Banyak media yang bisa kami pakai menjadi media dialog gitu. Tapi kenapa Wayang Beber sebenarnya itu sangat personal sekali. Awalnya itu karena saya memang bisa menggores. Tetapi pada saat saya meruntut, ya kan, Wayang Beber ini adalah medium pertama sebelum wayang kulit dan wayang-wayang yang lain. Artinya ini adalah cikal bakal dari media. Bahkan sekarang ada televisi, ada film. Karena kalau melihat bentuknya Wayang Beber seperti itu, ya, itu analogi dari seluloid sebenarnya. Jadi dari kesederhanaan Wayang Beber ini memiliki satu kompleksitas yang luar biasa kalau mau digali. Nah, ini yang membuat keputusan saya ada di Wayang Beber. Nah, selain itu melihat perkembangan Wayang Beber sendiri dibanding dengan wayang-wayang yang lain jauh tertinggal. Nah, karena apa? Itu banyaklah, panjang ceritanya, itu kan. Nah, melihat kondisi itu, kenapa Indonesia berangkat dari suku Jawa, dari orang Jawa yang memberikan kontribusi kepada Indonesia tentang keragaman budaya ini, seni budaya ini. Kenapa Wayang Beber tidak dimunculkan? Padahal bicara Wayang Beber ini ternyata menjadi bahasa rupa dunia. Jepang punya, India punya, ya kan, Cina punya. Nah, itu kan. Nah, ini yang kita punya, gitu kan. Nah, bahkan kalau mau dilihat lagi, kalau tradisinya kita lihat, Wayang Beber ini seperti kartun. Ya memang goresan seperti komik, ya kan. Gambar yang bernarasi. Nah, kenapa enggak kita munculkan? Itu yang menjadi alasan kenapa saya memilih Wayang Beber. Harapan saya mulai
memahami, berangkat dari ruang kecilnya, memahami saya itu siapa, mau ngapain dan bagaimana. Karena identitas itu penting ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa men-trigger bahwa tradisi mampu menjadi inspirasi untuk bicara di ruang milenial. Bagi para pelaku kesenian, bukan guroni saya, tetapi Indonesia butuh satu karya yang bercita rasa Indonesia tanpa merusak tradisinya. Karena saya tidak mungkin memaksakan tradisi Jawa untuk hadir di tengah Indonesia, karena nanti jadinya orang Indonesia dijawakan. Tapi bagaimana saya, pelaku kesenian, harus membawa dua tanggung jawab sebagai orang Jawa yang paham tradisi saya, tetapi saya juga harus punya tanggung jawab sebagai orang Indonesia, ya, masyarakat Indonesia yang memahami multikultur, gitu kan? Maka saya ciptakan satu bentuk media dialog sosial lewat wayang beber yang sudah tidak jawani. Kalau penuturan saya pakai bahasa Indonesia medok, ya wajar, wong saya orang Jawa yang berbahasa Indonesia. Tetapi bentuk dan cerita bisa dipastikan dari Sabang sampai Merauke akan manggut-manggut. Karena wayang beber metropolitan sebenarnya saya arahkan untuk menjadi wayang bebernya Indonesia. Karena pakai bahasa Indonesia. Ya, simpel. Tetapi yang simpel ini jika tidak disikapi akan men-trigger hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena multikultur ini harus disikapi secara bijak. Jadi hendaknya pelaku kesenian mulai punya tanggung jawab dua di pundaknya, karena kita diberi dua pundak gitu kan. Satu sebagai saya sebagai orang Jawa yang harus paham tradisi saya, dan saya sebagai orang Indonesia yang bagaimana memberikan sumbangsih Jawa saya untuk Indonesia, bukan Jawa mendominasi Indonesia. Diceritakan di sebuah negeri yang bernama Republik Poco-Poco, negeri yang awalnya adalah sebuah negeri yang panjang apunjung, pasir wukir kemari pahlo jinawi, toto tentrem kertora harjo. Namun seiring perjalanan waktu, karena Republik Poco-Poco ini adalah negeri yang muda, negeri yang baru saja muncul, umurnya saja baru 9 tahun. Negeri yang sangat muda ini pengen sekali dilihat oleh negara-negara internasional. Republik Poco-Poco pun pengen bersaing. Akhirnya Republik Poco-Poco mencoba untuk membangun negerinya secara poco-poco juga. Kadang dibangun menjadi maju, kadang dibangun juga menjadi mundur.